Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Puji Wahyudi Sarjana Pendidikan, guru SD Negeri 2 Banjarbulan, Kabupaten Lahat. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Padang. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, NIM 253000753. Pada hari ini, Jumat 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran pada siswa kelas 4 SD Negeri 2 Banjarbulan, mata pelajaran matematika dengan materi waktu. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kabar anak-anak hari ini semuanya baik-baik saja. Apin, sudah sarapan hari ini? Oh, kenapa masih susu? Oh. Ada yang belum sarapan hari ini? Sudah semua, bagus. Jadi untuk menjaga kesehatan kita sebelum belajar, kita harus membiasakan sarapan supaya belajar kita lebih semangat kalau sudah sarapan. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, bagus. Tapi sebelum itu Bapak absen dulu ya. Siapa tahu ada yang terlewat yang tidak hadir. Dengarkan, Bapak absen terlebih dahulu. Rega? Hadir. Lala? Hadir. Apin? Hadir, Pak. Selsi? Hadir, Pak. Kinara? Hadir. Putri? Hadir. Arga? Hadir. Kubila? Hadir. Baby? Hadir. Yozi? Hadir. Kinara? Hadir. Bayu? Hafiza? Hadir. Oh, berarti hadir semua pada hari ini. Bagus. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dulu untuk berdoa kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi pelajaran dalam belajar. Baiklah, untuk berdoa Bapak minta salah satu untuk memimpin doa pada hari ini. Saya mintakan kepada Yozi untuk memimpin doa kita pada hari ini. Pembelajaran doa. Baiklah, berdoa telah selesai. Dan sekarang anak-anak sekalian sudah siap untuk belajar? Ya. Sudah, kita berdoa sudah. Sekarang tinggal memulai pelajaran hari ini. Sebelum Pak mulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu belakang? Pelajaran minggu kita yang telah lewat yaitu tentang jarak. Menghitung jarak. Itulah pelajaran kita minggu belakang atau minggu yang telah lewat. Pada hari ini kita akan belajar tentang waktu. Hari ini kita akan belajar tentang waktu. Jadi, kira-kira menurut anak sekalian, jarak dan waktu itu ada hubungannya atau tidak? Ada. Hubungan jarak dan waktu ialah bisa membuat kegiatan kita lebih efektif. Misalnya, kita berangkat dari rumah ke sekolah itu kan membutuhkan waktu. Misalnya rumah kita tidak terlalu dekat dengan sekolah. Berarti kita membutuhkan waktu untuk tiba di sekolah. Jadi, ada hubungan antara jarak dan waktu. Atau yang lain kira-kira. Contohnya seperti anak-anak belajar di dalam kelas. Nah, dalam pembelajaran di dalam kelas kita membutuhkan waktu. Untuk apa waktu di dalam kelas? Untuk kita meneruskan ke pelajaran berikutnya. Kalau tidak ada waktu, kita tidak tahu jarak dari pelajaran satu ke pelajaran yang lain itu berapa atau apa. Jadi itulah hubungan pelajaran kita minggu belakang dengan pelajaran yang akan kita pelajari sekarang. Kalau minggu belakang kita belajar tentang menghitung jarak, hari ini kita akan belajar tentang waktu. Kira-kira waktu itu manfaatnya dalam kehidupan kita kan banyak. Pada saat
anak-anak sekalian sudah tahu manfaat kita mengetahui waktu. Kalau kita tidak mengetahui waktu, maka kita akan kebingungan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Seperti anak-anak tiba di sekolah. Kalau tidak tahu dengan waktu, anak-anak tidak akan tahu kapan harus berangkat atau datang ke sekolah. Kalau tidak ada waktu misalnya, di sekolahan kita tidak ditentukan waktu masuk kelas jam berapa, maka akan terjadi kekacauan di dalam lingkungan sekolah karena waktu masuk di kelas tidak ditentukan oleh sekolah. Karena sudah ditentukan oleh sekolah, seperti kita masuk jam 7, berarti waktu masuk ke dalam kelas itu jam 7. Semua anak atau semua siswa berarti harus datang di sekolah di bawah jam 7. Itulah manfaat waktu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain misalnya, waktu anak-anak istirahat atau tidur. Kalau kita tidak tahu dengan waktu, bisa saja anak-anak sekalian tidurnya mungkin tengah malam, jam 12 malam, karena tidak tahu dengan waktu. Tapi karena adanya waktu, jam 9 atau jam 10 malam, anak-anak sudah harus istirahat supaya bangun pagi untuk sekolah tidak kesiangan. Itulah manfaat waktu. Jadi waktu itu sangat bermanfaat. Jadi semua kegiatan sehari-hari kita bisa lebih baik atau lebih efektif. Jadi kegiatan sehari-hari tidak terjadi kekeliruan. Jadi karena adanya waktu, kita bisa bekerja lebih baik atau melakukan kegiatan lebih baik. Baiklah, dalam pelajaran waktu ini, Bapak menginginkan anak-anak, setelah pelajaran ini, anak-anak mampu menuliskan waktu atau jam. Dan anak-anak mampu memahami jam atau waktu. Sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang waktu ini, supaya kegiatan kita lebih bersemangat, kita bernyanyi terlebih dahulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Nah, untuk memimpin lagu ini, Bapak mintakan salah satu Masya untuk memimpin lagu Indonesia Raya, dan kita mendengarkan musik yang Bapak putarkan. Masya, silakan maju. Dan anak-anak sekalian, Bapak minta berdiri. Jadi biasakan kalau menyanyikan lagu kebangsaan berdiri. Nyanyi dengan semangat ya. Indonesia airku, payung darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, anak-anak, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Masa. Jadi, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Siap? Nah, sebelum belajar, kita melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu untuk memompa semangat anak-anak. Jadi, tadi sudah sarapan, sekarang kita melakukan kegiatan untuk bersemangat belajar. Tepuk semangat, tahu? Nah, sekarang kita melakukan tepuk semangat. Siap? Ya. Nah, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, biar lebih semangat. Ayo, siap? Mulai. 1, 2, 3. Semangat. Nah, bagus. Sekarang sudah semangat untuk belajar. Anak-anak, perhatikan layar yang di depan ini. Bapak akan memutarkan sebuah video. Jadi, anak-anak semuanya perhatikan video yang akan Bapak putarkan. Setelah video nanti Bapak putarkan, anak-anak Bapak minta untuk menggali atau mencari informasi atau pertanyaan yang ada di video yang akan Bapak putarkan. Jadi, Bapak harap semua anak-anak untuk memperhatikan video yang akan Bapak putarkan.
Assalamualaikum adik-adik SD IPB Pertiwi. Bagaimana teman kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal tanda waktu pada jam. Apakah kalian sudah pernah melihat jam? Iya, pastinya dong, di rumah kalian pasti ada yang namanya jam. Mau itu jam dinding, jam tangan, ataupun jam meter, semua fungsi jam itu sama ya. Fungsinya yaitu untuk mengukur waktu ya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih cara membaca jam itu. Gimana sih Bu? Kita tahu caranya kalau sekarang jam berapa? Nah, di sini Ibu ada ini benda jam dindingnya. Kalian punya dong di rumah jam dinding? Nah, Ibu akan jelaskan ya mengenai jam dinding. Coba kalian lihat jam dinding ini ya. Ada berapa angka sih jam dinding? Ada angka 1 sampai angka 12. Ada sampai 12 angka ya. Iya, berarti dalam sebuah jam dinding itu ada 12 angka. Nah, coba sekarang kalian lihat lagi. Di jam dinding itu selain angka ada apa lagi? Iya, benar. Ada 3 buah jarum. 3 buah jarum ini bentuknya beda-beda ya. Ada jarum yang hitam, yang pendek, terus ada jarum hitam yang panjang, dan jarum panjang yang berwarna merah ya. Nah, yang lebih kecil ini ya. Nah, ketiga jarum ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jarum yang warna hitam ini fungsinya untuk menunjukkan jam. Ya, kita tahu itu jam berapa. Kita lihat di jarum yang warna hitam ya. Nah, kemudian jarum yang warna hitam yang lebih panjang ini fungsinya adalah untuk menunjukkan menit ya. Nah, lalu jarum. Baiklah anak-anak, jadi tadi Bapak sudah memutarkan sebuah video. Nah, dari video yang Bapak putarkan tadi, terdapat banyak informasi atau sesuatu yang baru kita tahu dari menonton video yang Bapak putarkan tadi. Nah, dari video yang Bapak putar tadi, kira-kira anak-anak mendapat informasi apa yang dari yang kita tonton tadi, video yang kita tonton tadi? Video yang kita tonton tadi menceritakan tentang seorang anak yang bernama Dipa menjalani kehidupannya sehari-hari yang selalu tepat waktu. Nah, setelah kita menonton video tadi, kira-kira informasi apa yang anak-anak dapat? Apa kita harus tahu tentang waktu, Pak? Ada yang bertanya, Yozi. Ya, Yozi bertanya. Apa pertanyaan tadi? Apa kita harus tahu tentang waktu, Pak? Mengapa kita harus tahu tentang waktu? Seperti yang kita tonton tadi. Si Dipa melakukan kegiatannya selalu tepat waktu. Kira-kira pertanyaan Yozi ada yang bisa menjawabnya? Marsha. Supaya kegiatan kita sehari-hari bisa dikerjakan dengan tepat waktu. Supaya kegiatan kita sehari-hari bisa dilakukan secara tepat waktu. Itulah manfaat atau guna kita mengetahui waktu. Seperti yang ada di video tadi, si Dipa bangun pagi, bangun tidur itu pada waktu jam atau waktu 5 pagi dia bangun tidur. Terus ada lagi tadi saat dia bersekolah atau masuk sekolah. Dia masuk sekolah pada waktu jam 7 atau jam 8 bisa. Mungkin ada sekolah yang lain jam 8, ada yang jam 7. Ada lagi waktu dia istirahat siang. Jadi apabila anak-anak sudah mengetahui waktu, maka kegiatan sehari-hari anak-anak akan teratur. Makan siang jam berapa, istirahat siang jam berapa, belajar malam hari jam berapa, supaya kegiatan kita teratur. Jadi banyak sekali manfaat kita mengetahui atau disiplin waktu. Nah, sekarang Bapak mau bertanya. Sekarang jam berapa? Saya, Pak. Chelsea? Jam 8. Jam 8. Ya, benar, jam 8. Berarti jam 8 berapa Chelsea? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Terus kalau jam 8 pagi biasanya kita sedang belajar di sekolah kalau jam 8 pagi. Nah, sekarang Bapak tanya, cara membaca jam itu seperti apa? Seperti yang kita tonton tadi. Iya, Pak. Bayu? Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Kata si Bayu, cara membaca jam ialah jarum pendeknya menunjukkan jam, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan menit. Seperti yang kita tonton di video tadi. Jadi pada jam itu ada angka-angkanya, ada terus jarumnya. Itulah yang membuat kita bisa membaca jam. Jadi seperti kata teman kamu tadi, si Bayu tadi, cara membaca jam ialah dengan melihat jarum pendeknya menunjukkan jam dan jarum panjangnya menunjukkan menit. Sekarang untuk kita belajar lebih dalam lagi tentang waktu, Bapak akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Jadi Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Jadi Bapak tentukan ya kelompoknya. Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Jadi untuk belajar ini kita buat kelompok. Nah, sekarang setiap kelompoknya perhatikan kembali. Bapak akan menayangkan atau menampilkan materi kita ini. Setiap kelompok
Nah, perhatikan. Jadi kalian memperhatikan yang ada di depan ini. Di sini Bapak ada beberapa alat peraga. Nah, perhatikan depan sini. Jadi di sini Bapak membawa beberapa contoh atau jenis jam. Nah, jadi jam itu banyak macamnya. Seperti yang di rumah kamu kan ada yang biasanya di rumah kamu mungkin ada jam dinding atau misalnya jam tangan seperti yang Bapak ini Bapak menggunakan jam tangan. Terus nah kalau seperti jam dinding ini seperti ini biasanya atau ada lagi yang misalnya jam kardus seperti ini. Nah, ini ada lagi sebuah alat yang menunjukkan jam. Nah, kalau jamnya ada lagi kalau jam tangan itu ada yang berbentuk jarum dan angka seperti ini dan juga ada yang jam digital atau angka-angka. Yang Bapak ini jamnya digital. Nah, nah sekarang anak-anak perhatikan di sini seluruhnya setiap kelompok. Nah, di sini di dalam jam itu terdapat angka. Ada berapa kira-kira angka di dalam jam ini? Ada 12 angka. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di jam yang jenis ini itu terdapat 12 angka. Kalau di jam digital itu jamnya tidak seperti ini, dia hanya angka-angka dan ada apa itu? Pembatasnya setiap angka yang ada di jam. Kalau jam dinding biasanya apa? Jam dinding biasanya menggunakan angka-angka seperti ini. Jadi ingat, dalam jam itu hanya ada 12 angka menunjukkan waktu. Waktu jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, dan lain-lain. Nah, sekarang perhatikan yang di sini, yang di layar. Nah, seperti yang di layar kan hampir sama dengan yang Bapak pegang. Angka yang ada di pada layar ini juga menunjukkan ada berapa angka pada jamnya? Ada 12. Jadi jam itu angkanya hanya ada 12 angka dari 1 sampai 12, angka 12. Nah, jam kardus pun seperti itu. Jam apa kardus ini yang apa hasil karya anak-anak. Nah, tapi beda ini menggunakan angka Romawi. Kalau yang tadi menggunakan angka biasa. Kalau ini Romawi, tapi angkanya juga jumlahnya sama 12. Jam dinding asli pun seperti itu. Nah, jadi angkanya ada 1, 2, ini 3 ya. Yang digambar apa ini gambar boneka ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi setiap jam angkanya hanya ada 12 angka. Baiklah. Masih semangat? Masih semangat? Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, bagaimana kalau kita melakukan S-breaking terlebih dahulu? Kita melakukan tarian berputar-putar seperti jarum jam yang selalu berputar-putar. Nah, jadi jarum jam itu selalu berputar ke sebelah kanan. Jadi kita buat S-breaking dulu, menari berputar seperti jarum jam itu. Siap? Nah, berdiri, anak-anak berdiri terlebih dahulu. Siap? Tangan diputar-putar, yang mau tangan diputar-putar, pegang bahu, goyang-goyang, 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 putar-putar, putaran, pegang bahu, tangan diputar-putar, pegang bahu, goyang-goyang, 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 diputar-putar, diputar-putar atas, Nah, cukup ya. Jadi, S-breakingnya sudah, lagu diputar-putar seperti jarum jam yang selalu berputar. Kalau jarum jamnya tidak berputar, berarti jamnya sudah mati. Baiklah, kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang anak-anak kembali perhatikan layar di depan ini. Anak-anak perhatikan layar di depan. Nah, pada jam ada itu angka-angkanya. Angka 1, angka 12, angka 3, 4, dan seterusnya. Jadi, kalau 1 ini mengajarkan jam. 1 kali putaran misalnya seperti dari 12 ke 5 ke 1, itu hitungannya kalau menit menjadi 5 menit. Yang dilihat yaitu jarum panjang. Jadi kalau jarum panjangnya berputar dari angka 12 ke angka 1, berarti hitungannya adalah 5 menit. Seperti sini, contohkan sini, perhatikan depan. Ini kan ada dua jarum, ada jarum pendek dan ada jarum panjang. Nah, ini dari jarum panjang dari angka 12 ke angka 1 itu berapa menit? 5 menit. Kalau dia ke 10 berarti berapa menit? 10 menit. Jadi begitulah cara menghitung menit pada jam. Perhatikan lagi.
Nah, tadi anak-anak sudah mengerti cara membaca jam, yaitu melihat jarum pendek dan jarum panjang pada jam. Nah, sekarang inilah kalau kita sudah mengerti dengan jam. Ini ada waktu apa jam yang ditunjukkan dan ada kegiatan yang kita lakukan di sekolah. Pada waktu jam 7 pagi atau jam 7 pas, berarti kita masuk sekolah. Itu salah satu manfaat kita tahu tentang jam. Dan gambar yang kedua, nah itu. Jam berapa itu? Jam 8:15. Berarti sedang melakukan kegiatan belajar atau kegiatan olahraga. Gambar selanjutnya. Nah, itu. Jam 9:30 sedang melakukan kegiatan belajar di dalam kelas seperti kita ini. Ah, ada lagi? Jam berapa itu? Jam 11:30. Berarti waktunya sholat. Sholat apa siang? Zuhur. Bagus. Ah, itu jam berapa itu? Jam 1. Itu gambarnya sedang apa? Pulang sekolah. Semangat kalau pulang? Semangat kalau sudah mendapat ilmu. Kalau belum, tidak semangat. Sekarang sudah mengerti tentang pelajaran jam? Sudah mengerti? Oh, sudah mengerti. Sekarang Bapak ada sedikit permainan untuk anak-anak. Bapak melihat sudah mengerti apa belum tentang jam. Nah, jadi kita bermain jam. Nah, di sini Bapak ada kartu jam. Jadi setiap kelompok Bapak beri satu kartu ini dan sebutkan kegiatan apa yang anak-anak lakukan pada waktu jam yang dapat kelompok anak-anak dapatkan. Oke? Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang buka kartunya aja, buka. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3, waktunya waktu berapa? Sebutkan. Itu. Jam 12:20. Berarti jam pulang sekolah. Kelompok ini kelompok 2. Waktunya waktu apa? Kegiatan olahraga. Waktunya itu jam berapa itu? Jam 8:05. Jam 8:05. Berarti sedang kegiatan belajar. Kelompok 1. Jam 9:15. 9:15. Oh, berarti jam istirahat sekolah. Baik, sini kumpul lagi kartunya. Nah, sekarang Bapak bagi tugas kelompok. Jadi setiap kelompok Bapak beri tugas per kelompok. Jadi anak-anak nanti setelah tugasnya selesai diisi, maju ke depan untuk melakukan presentasi kelompok. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, sekarang silakan anak-anak diskusikan tugasnya masing-masing. Baik, selesai. Nah, kalau selesai silakan maju kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju perwakilannya saja, 2 orang saja. Nah, supaya tidak terlalu ramai. Nah, silakan maju. Yang lain perhatikan ke depan. Temannya membacakan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain perhatikan. Oleh tanda jarum yang sesuai dengan waktunya, kemudian tuliskan situasi yang sesuai dengan jam tersebut. 5:00 jam 5. Jarum pendek menunjukkan angka 5. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Jadi jam 5 tepat. Berarti waktunya bangun tidur. Perhatikan ke depan. Kelompok 1 hasil diskusinya ialah waktunya menunjukkan waktu 5 tepat, 5 pagi tepat. Berarti kegiatan kita waktu jam 5 tepat itu ialah bangun tidur. Nah, ini kelompok 1 sudah membacakan hasil kerja kelompoknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Maju, silakan maju 2 orang untuk mewakili teman-temannya. Langsung. Jarum pendek diangkat dulu. Wait, stop. Perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ayo. Kami dari kelompok 2 kami akan membacakan Hasil diskusi kami. Nama kelompok 2, anggota kelompok Debbie, Putri, Ayu, Odil, Arga. Jarum pendek diangkat 7, jarum panjang diangkat 12. Waktunya adalah jam 7 tepat. Berarti waktu masuk kelas. Jadi hasil kelompok 2 ialah waktunya menunjukkan waktu jam 7 tepat, jam 7 pagi tepat, yaitu ialah kegiatan kita masuk sekolah atau masuk kelas. Satu tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Ayo maju. Nah, seperti tadi, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 kami akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok 3, anggota kelompok 1 Chelsea, 2 Masya, 3 Pen, 4 Rega, 5 Syakila. Kerjakan kelompok dengan 1 barat jarum yang sesuai dengan waktunya, kemudian tulislah situasi yang sesuai dengan jam tersebut. Jarum pendek menunjukkan angka 9, jarum panjang menunjukkan angka 12, jadi jam tersebut waktu istirahat pelajaran. Nah, jadi hasil diskusi kelompok 3 yaitu menunjukkan waktu jam 9 tepat. Berarti waktu kita istirahat keluar atau
istirahat belajar. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kita duduk. Nah, sekarang karena anak-anak sudah mengerti cara memahami jam, sekarang Bapak bagi tugas mandirinya ya. Anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Nih. 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 Nah, silakan anak-anak kerjakan tugas mandirinya. Ya, silakan dikerjakan. Baik, selesai. Kalau selesai silakan dikumpul. Nih. Ini selesai, kumpul sini. Tuh, sudah kumpul. Karena anak-anak sudah mengerti cara memahami jam, sekarang Bapak bagi tugas mandirinya ya. Anak-anak kerjakan sendiri-sendiri. Nih. 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 Nah, silakan anak-anak kerjakan tugas mandirinya. Ya, silakan dikerjakan. Baik, selesai. Kalau selesai silakan dikumpul. Nih. Ini selesai, kumpul sini. Tuh, sudah kumpul. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu gunakanlah waktu sebaik mungkin. Jadi apabila anak-anak sudah mengerti waktu, alangkah baiknya anak-anak melakukan kegiatan sehari-hari yaitu dengan tepat waktu. Jadi jangan lagi datang ke sekolah terlambat karena tidak tahu waktu. Jangan lagi tidur terlalu malam karena anak-anak tidak tahu dengan waktu. Jadi kalau anak-anak sudah tahu dengan waktu sekarang, gunakanlah atau biasakanlah kegiatan sehari-hari tepat dengan waktu. Jadi pelajaran kita hari ini ialah membiasakan kehidupan sehari-hari tepat dengan waktu. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Ayo, sebelum pelajaran ini kita akhiri, kira-kira masih ada pertanyaan? Hafiza? 09.30. Ayo, kalau tidak, Bapak dulu yang bertanya. Kira-kira untuk apa kita harus tahu tentang waktu? Ada yang bisa menjawab? Ya? Kita tidak akan terlambat tiba di sekolah. Kalau kita sudah tahu dengan waktu, berarti kita tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Sekolah itu salah satu manfaat waktu tadi. Terus, Bapak bertanya lagi. Seandainya Bapak menyebutkan waktu jika waktu menunjukkan pukul 9 tepat. Cara menulisnya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. 09.30. Oh, 09.30. Berarti 09.30. Beginilah cara penulisan waktunya. Ada lagi sekarang. Bapak bertanya lagi misalnya waktunya pukul atau jam 9.30. Ada yang bisa menjawab? Jam 9.30. Nah, jam
9.30 ini yang Hafizah tadi ya. Kalau misalnya Bapak bertanya, waktunya jam 9 tepat. Itu? Jam 9.00. Jam 9.09.00. Ini berarti menandakan waktu jam 9. Bagus. Nah, tadi tugas mandiri anak-anak sudah Bapak periksa. Jadi dari tugas tadi masih ada beberapa anak yang perlu bimbingan lagi atau pembelajaran ini diulang lagi. Jadi hanya beberapa, tidak seluruhnya. Jadi untuk kedepannya mungkin kita akan membahas pelajaran ini lagi. Baiklah anak-anak, untuk minggu yang akan datang kita akan melakukan pembelajaran yaitu tentang bangun datar. Nah, jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang bangun datar. Jadi jenis-jenis bangun datar seperti apa, cara menghitung bangun datar seperti apa. Jadi pelajaran kita minggu depan adalah tentang bangun datar. Nah, sekarang masih ada pertanyaan kira-kira sebelum pelajaran hari ini kita akhiri? Tidak lagi ada pertanyaan? Bagus. Nah, sekarang dengarkan. Nah, setelah kita belajar tentang waktu ini, Bapak harap setiap anak-anak bisa menggunakan waktu dengan bijak atau dengan baik. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin. Seperti kata pepatah, ada yang namanya waktu adalah uang atau waktu adalah emas. Jadi saking berharganya waktu. Jadi jangan disia-siakan waktu anak-anak sehari-hari. Gunakanlah waktu anak-anak setiap hari dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi jangan disia-siakan waktu anak-anak. Gunakan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar, atau misalnya mengunjungi teman, membantu ibu, atau mengunjungi sanak saudara, membantu ayah, selain dari belajar. Jadi Bapak harap setelah pelajaran ini anak-anak bisa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi jangan disia-siakan waktu anak-anak. Baiklah, untuk pelajaran hari ini Bapak kira sudah cukup. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan diserap oleh anak-anak. Ayo sekarang kita berdoa. Nah, siap? Nah, saya mintakan kepada Yozi untuk memimpin doa kita hari ini. Ya, silakan. Nah, berdoa sudah selesai. Sekarang silakan dibereskan buku-bukunya. Setelah itu kita menyelesaikan pelajaran hari ini. Baiklah, anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.